Apakah pengobatan secara tradisi seperti bedah ayam, bedah kunyit, dan dibacakan ayat atau mantra? Sepanjang yang kita ketahui bahwa metode seperti ini tidak ada di dalam Islam, pengobatan seperti ini. Karena dalam Islam hanya ada dua bentuk pengobatan, pengobatan syar'iyah dan pengobatan kauniyah. Adapun pengobatan syar'iyah, ini pengobatan yang kita kenal dengan istilah ruqyah, baik dengan cara membaca Al-Quran, membaca doa-doa yang ada dalam hadis. Ini pengobatan secara syar'iyah namanya, dan tidak ada cara-cara yang aneh-aneh di dalam ruqyah itu. Kemudian pengobatan kauniyah itu pengobatan dengan ramuan-ramuan ataupun tumbuh-tumbuhan yang memang Allah ciptakan khasiatnya seperti itu. Termasuk juga di sini adalah medis, ini pengobatan kauniyah namanya. Ini misalnya bawang putih, obat darah tinggi, misalnya seperti itu. Maka ini kauniyah dan boleh. Adapun yang ketiga, maka ini pengobatan syirkiyah namanya. Apa itu syirkiyah? Yang tidak terpenuhi yang dua ini. Kalau dikatakan dia syariah, mana dalilnya? Misalnya bedah ayam, ada enggak dalil hadisnya? Tidak ada, berarti dia bukan syariah. Kalau dikatakan kauniyah, bagaimana penjelasan logisnya, ilmiahnya? Karena kauniyah itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya bawang putih tadi. Maka kalau diperiksa, misalnya di labor, diteliti, betul terkandung di dalamnya zat yang bisa menurunkan darah tinggi atau anti kanker. Itu terbukti secara ilmiah. Tapi apa penjelasan secara ilmiah bedah ayam ini? Coba sebutkan. Kalau dia bukan syariah, bukan pula ilmiah, maka dia yang ketiga, dia adalah syirkiyah tadi. Pengobatan syirik. Karena seandainya ini pengobatan ilmiah, maka mungkin Pak Dokter akan mengusulkan nanti, bikin di rumah sakit daerah itu satu kamar khusus ruang bedah ayam. Bagi siapa yang tidak punya duit untuk ronsen, silakan masuk ke ruang bedah ayam. Mungkin akan seperti itu, akan didukung oleh pemerintah. Seandainya itu ilmiah, tetapi tidak ilmiah. Gimana ilmiahnya? Tidak masuk di akal. Logika sederhana, tidak pernah kita contohkan ya. Ibu dan bapak pergi ke tempat dokter. Ibu sakit kepala. Lalu apa kata dokter? Mari saya periksa kepala bapak. Lalu setelah itu berdasarkan pemeriksaan kepala bapak, sakit kepala ibu ini. Kira-kira gimana tuh? Kalau manusia sama manusia saja kita tidak bisa menerima logika seperti itu. Ini ayam, ini manusia. Berdasarkan ayam ini penyakit bapak ini. Lebih tidak logis lagi. Lebih tidak masuk akal lagi. Manusia sama manusia aja tidak masuk akal. Apalagi satu hewan, satu manusia. Kita dibodoh-bodohi itu. Dibodoh-bodohi. Kemudian lebih berbahayanya dia membaca mantra-mantra. Boleh jadi mantranya Bismillah nama pisauku. Nama pisaunya Bismillah. Berujung-ujungnya berkat la ilaha illallah. Ini jelas mantra seperti ini. Mantra sebagaimana hadis surat Imam Ahmad yang kita sebutkan kemarin, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya mantra, jimat, guna-guna adalah syirik. Maka ini jelas syirik. Termasuk dengan kunyit. Kunyit itu kadang-kala dibikin salib di sini kan? Bikin salib. Salib dibikin. Ini aja nggak masuk di akal nih kalau kita paham. Ya termasuk syirik.